Orang Coba jalan cepat dulu ya. Bisa foto. nanti Bisa hati-hati Pak. Nanti kalau Bisa lupa. Iya, sudah saja. Nah, jadi ini masih terkait dengan pengambilan keputusan di Pulau jadi sebagai kepala sekolah. Dan tentunya kan berbeda dengan SMK dan SMA. Jadi bukan mencari paling ibu tapi paling tidak mau saya berapa jadi kembali untuk kami nanti. Kalau misalnya sekali waktu jadi kepala sekolah, saya kira-kira Bu ya pertanyaan pertama ini secara misalnya ada kasus yang terutama di Lema Etika yang benar salah, apa namanya kalau etika kan benar-benar, kalau rujukan moral itu salah, benar lawan salah. Jadi bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus itu? Oh, terima kasih. Saya sebagai pimpinan di sini ketika ada siswa yang bermasalah, saya tidak langsung mengambil satu keputusan. Saya harus identifikasi dulu, atau saya turun langsung ke siswa atau saya undang siswa tersebut. Saya tanya langsung, kira-kira permasalahan ini benar tidak atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman atau yang disampaikan oleh guru BK. Saya harus identifikasi dulu. Nah, jadi ada identifikasi proses, jadi mencari tahu dulu, cari informasi kira-kira begitu ya. Oke Ibu, yang kedua saat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu misalnya antara masalah benar, ya, sama-sama benar, kemudian ada menilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan kebajikan itu keputusan itu? Saya melihat mana yang benar-benar penting sekali, kemudian akan saya konsultasikan dengan teman-teman guru melalui rapat terbuka dan guru BK untuk kepentingan sekolah. Jadi itu tetap ada namanya konsolidasi ya, konsultasi dengan guru dan guru BK. Kemudian yang ketiga Ibu, bicara tentang pengambilan keputusan, biasanya langkah atau prosedur yang diambil seperti apa misalnya ketika ada masalah. Setelah identifikasi misalnya tadi sudah disebut. Saya berpikir untuk mempelajari hal yang atau kasus tersebut. Dua, saya mengumpulkan rekan-rekan untuk rapat atau konsultasi jika masalah yang dihadapi terkait siswa, utamanya konsultasi dengan wali kelas dari guru BK. Dan yang ketiga, saya mengumpulkan bukti yang ada. Dan yang terakhir, memutuskan masalah tersebut untuk mengambil satu keputusan. Kemudian yang berikut yang empat, yang menurut Ibu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Jadi kasus masalah misalnya ini masalahnya salah benar ini, benar yang si A benar yang si B benar. Jadi yang menurut Ibu paling efektif mempertimbangkan itu bagaimana? Yang pertama yang menurut saya efektif itu hasil keputusan bersama. Walaupun saya seorang pimpinan, tetap saya rapat dengan rekan-rekan dan mengambil hasil keputusan bersama. Berikut, tidak terburu-buru dengan kondisi yang ada. Dan yang berikut, konsultasi dengan guru, sesama kepala sekolah, paling tidak ada pengawas dan komite sekolah. Jadi melibatkan stakeholder di sini ya. Kemudian Bu, pertanyaan kelima. Ini pasti ketika menghadapi pengambilan keputusan itu ada tidak tantangan? Selama menjadi tantangan. Iya, selama ini tantangan saya ketika saya mengambil satu keputusan, baik itu di kenaikan kelas atau siswa yang bermasalah. Yang pertama kurangnya dukungan dari orang tua. Paling banyak di seputaran sekolah saya ini, kurangnya dukungan orang tua itu kurang. Banyak anak-anak di sekolah ini yang mengalami masalah, masalahnya itu broken home. Itu yang saya temukan selama ini. Berikut,
kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan itu sangat rendah. Pendidikan adalah ya. Jadi dua tantangan itu yang Ibu alami selama ini ya. Kemudian yang berikut Bu, pertanyaan ke-6. Nah, ketika ada masalah Bu, apakah masalah itu ada dijadwalkan misalnya nanti, atau ada masalah sudah diselesaikan, atau nanti waktu dulu dirapatkan, atau bagaimana? Kalau saya ini untuk masalah itu kan masalah itu biasanya tiba-tiba ada sesuatu ini. Kalau misalnya masalah siswa tidak hadir, otomatis itu direncanakan jadwal turun. Kalau seperti yang saya alami sekarang ini, banyak masalah dari luar lah. Mereka bawa sampai ke sekolah, saya harus turun, mau tidak mau, saya harus turun. Saat itu saya akan undang orang tua, undang komite. Ketika itu sudah masalahnya sudah terlalu berat, saya terpaksa minta bantuan dari komite untuk mengarahkan anak-anak yang bermasalah. Jadi artinya bahwa ini menghadapi ini bisa kondisional ya. Kalau misalnya harus langsung diselesaikan, Harus diselesaikan. Tapi kalau misalnya nanti masalahnya apa bisa dijadwalkan, rapat. Oke, pertanyaan yang ke-7 Bu, adakah faktor atau ada orang tertentu yang membantu Ibu dalam Ada rekan guru selama ini membantu dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan di Lematika. Jadi tetap guru Ada, dan kemitraan dalam ya. Oke, berarti dalam hal ini Ibu mengambil keputusan itu bukan keputusan sendiri, tapi memang hasil kesepakatan bersama. Meskipun mungkin di dalam kesepakatan itu pendapat-pendapat teman-teman ada yang berbeda. Ya. Nah, oke, pertanyaan terakhir Ibu, apa selama Ibu menjadi kepala sekolah, poin penting apa yang Ibu bisa berikan ke saya atas sebagai pengalaman selama menjadi kepala sekolah, terutama untuk pengambilan keputusan di Lematika? Ya, itu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika bahwa perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk mengambil satu keputusan dengan memperhatikan bukti pertimbangan yang bijak, keputusan bersama agar bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Kita harus pengambilan keputusan tidak bisa sendiri, harus melibatkan dan berkolaborasi. Terima kasih Bu atas berbagai informasinya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, Pasien